Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai perkembangan sosial dan moral. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Aulia Rima Asyari dengan NIM 3101421083. Kemudian ada rekan saya, Yutiana Ayu Putriani, dan kemudian ada Setio Purwoto, dan yang terakhir ada Sunandar Priyo Santoso. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yetiana Ayu Putriani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aulia Rima. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan personal dan sosial. Tahap perkembangan personal dan sosial dibagi menjadi 8 tahapan, yaitu menurut Erik Erikson. Tahapan yang pertama yaitu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahapan ini, anak akan berkembang secara baik, fisik dan mentalnya apabila lingkungan yang memenuhi kebutuhan. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya versus ketidakpercayaan. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun jika anak dibesarkan di dalam lingkungan yang kasar, maka anak dapat menyebabkan kurangnya percaya diri, lalu menolak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Tahap yang kedua yaitu tahap otonomi versus malu dan ragu, yang dimulai sejak usia 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak telah mempercayai pengasuhnya dan menegaskan independensinya dan kehendaknya sendiri. Otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Peran orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi menyendiri. Tahap yang ketiga yaitu tahap inisiatif versus rasa bersalah. Sejak dimulai usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki inisiatif, mengemban, bertanggung jawab, dan sebaliknya. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaan dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan mengalami rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Kemudian yang keempat ada tahap upaya versus inferioritas yang dimulai sejak anak usia 6 sampai 10 tahun, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan peralihan dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Tahapan ini menjadi berhasil jika anak didukung oleh orang dewasa dalam membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilannya. Namun, anak akan menjadi gagal dalam tahapan ini jika anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, yang dapat menimbulkan permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. Selanjutnya, yang kelima ada tahap identitas versus kebingungan yang dimulai sejak usia 10 sampai 20 tahun. Pada tahap ini, remaja telah diberikan kesempatan akan menemukan jati dirinya, namun juga sebaliknya. Dan pada tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerja, dan lain sebagainya.
Jika anak menjajaki peran secara positif, maka identitas anak akan tercapai, dan hal-hal positif pun banyak dicapai. Namun, jika ketidakpastian terhadap identitas diri tidak tercapai, maka dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan. Kemudian yang keenam, yaitu ada tahap intimasi versus isolasi yang dimulai sejak usia 20 sampai 40 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menemukan identitasnya dan memulai membentuk hubungan yang baik dengan orang lain. Apabila tidak, orang lain akan terisolasi secara sosial. Nah, pada tahapan ini, keintiman merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria. Yang dimana pada tahap ini sebagai tahap seksual, maturity atau kematangan seksual. Jika hubungan ini berhasil, maka seseorang akan memiliki teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungannya menjadi sebuah komitmen. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan diri yang kurang tinggi, maka cenderung memiliki kekurangan dalam berkomitmen dan lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian, dan merasa keterasingan dengan orang lain. Selanjutnya, yang ketujuh ada tahap generativitas versus stagnasi yang dimulai sejak usia 40 sampai 60 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa akan membantu generasi muda untuk mengembangkan hidup yang berguna. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarga. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Kemudian yang terakhir ada tahap integritas versus putus asa, yaitu berusia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, orang tua akan merenungi kembali hidupnya. Dan pada tahap ini, orang cenderung melakukan cerminan dirinya ini terhadap masa lalu setiap individu. Dan pada tahapan ini merupakan rumusan dari semua tahapan di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun, jika banyak tahapan yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya ini hanyalah percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusan. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Aulia Rima. Terima kasih telah menyampaikan materi. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor pengembangan sosial, yaitu perkembangan sosial menurut RJN ANI pada tahun 2018 pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor keluarga. Bahwa hubungan pribadi di lingkungan keluarga atau rumah yang antara lain hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, atau dengan saudara-saudara lainnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan sosial. Misalnya, anak tunggal sering mendapatkan perhatian yang lebih dari semestinya. Akibatnya, mereka mengharapkan perlakuan yang sama dari orang luar dan kecewa jika merasa ada orang luar yang mengacukan dia. Yang kedua, faktor dari masyarakat. Ketika anak sudah memasuki wilayah sekolah atau prasekolah, mereka akan memasuki juga usia geng, di mana usia itu pada saat kesadaran sosial berkembang pesat. Namun, tidak berarti tanpa resiko, sebab kehidupan geng turut mempengaruhi perkembangan berbagai macam perilaku sosial. Pengaruh geng ini, di samping membantu anak-anak menjadi pribadi yang mampu bermasyarakat, tentunya juga memiliki hambatan-hambatan lain. Kemudian yang ketiga yaitu dari faktor sekolah. Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi mereka. Meskipun pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru dan orang tua.
Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh Sunandar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi ketiga akan membahas tentang perkembangan perasaan dan emosional. Perasaan dan emosi adalah dua aspek rohaniah manusia yang di aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, kedua aspek tersebut sulit untuk dijabarkan secara rinci dan tertulis. Yang kedua adalah perasaan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama adalah penginderaan. Perasaan yang berhubungan dengan penginderaan, misalnya rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada vital. Perasaan yang dialami seorang yang berhubungan dengan keadaan tubuh, misalnya rasa lelah dan lesu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah psikis. Perasaan yang menyebabkan perubahan-perubahan psikis, semisal rasa senang, sedih, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pribadi. Perasaan yang dialami seseorang secara pribadi, misalnya terasingkan, suka dan tidak suka, dan lain sebagainya. Emosi juga dipahami sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian peristiwa. Emosi juga dapat muncul ketika seseorang merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan muncul ketika pengalaman yang didasari oleh diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Boleh di next. Baik, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan. Sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Suasana rumah. Suasana rumah ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih baik, banyak berisi kebahagiaan, dan apabila pertengkaran akan menuju ke cemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan sedikit mungkin, maka anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang berbahagia. Yang ketiga, cara mendidik anak. Mendidik anak secara otoriter yang menggunakan metode hukum atau memperkuat kepatuhan secara ketat akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Yang keempat adalah hubungan dengan cara anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Yang kelima adalah hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan. Sedangkan apabila anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan. Kemudian yang keenam adalah pelindungan yang berlebihan. Orang tua yang melindungi anak secara berlebihan atau overprotective, yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu, akan menimbulkan rasa takut kepada anak menjadi dominan. Yang ketujuh adalah aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi, yang tidak realitas bagi anak-anaknya, anak akan menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila mereka menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi tahapan-tahapan tersebut. Yang terakhir adalah bimbingan. Bimbingan dengan kritik erat.
bimbingan dengan titik berat penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali-kali dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Kemudian materi yang keempat akan disampaikan oleh Setio Purwoto. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk materi terakhir adalah perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai tata kehidupan. Moral adalah suatu keyakinan yang benar tentang salah, baik, dan buruk sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Jadi moral sangat berhubungan dengan benar, salah, baik, buruk, keyakinan diri sendiri, dan lingkungan sosial. Kemudian dikembangkan lagi menurut Kohlberg yang terinspirasi dari teori Piaget yang pertama tadi, menjadi penalaran prakonvensional atau tingkat prakonvensional dari penalaran moral pada umumnya terjadi pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga menunjukkan penalaran yang sama pada tahap ini. Dan tahap selanjutnya adalah penalaran konvensional, tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Tingkat konvensional umumnya pada seorang remaja atau orang dewasa. Pada tingkatan ini, individu diperlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Dan tahap terakhir atau tingkatan tertinggi adalah pasca konvensional. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memuaskan berdasarkan kode moral personal. Oke, untuk berikutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Setio Purwoto atas materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa melalui grup psikologi pendidikan. Terima kasih.